Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Hari ini kita akan mulai membuka bulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita siapkan hati untuk memulai ibadat hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu guru, serta anak-anak di rumah yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kita secara khusus membuka bulan Kitab Suci. Dalam Gereja Katolik, bulan September secara khusus dijadikan sebagai bulan Kitab Suci. Tradisi ini terus dilaksanakan untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui kegiatan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di dalam Kitab Suci. Tadi sudah diawali ditandai dengan perarakan Kitab Suci. Bulan Kitab Suci tahun ini kita memakai tema menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Maka Bapak, Ibu, serta anak-anak, sebelum kita berdoa, mari kita nyatakan penyesalan dan tobat kita agar kita semakin layak dan pantas menghadapnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk lebih dekat kepadamu melalui sabda-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Kami bersyukur karena selama 1 bulan dalam bulan September yang akan kami lalui, kami akan lebih diingatkan untuk hidup lebih baik menurut sabda-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar niat kami Kau berkati, sehingga kami dapat selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan hari ini dan renungannya. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, pada renungan hari ini dari kisah seorang penabur, di mana penabur itu adalah Allah yang bersabda, dan benih itu adalah sabda itu sendiri, dan tanah-tanah
itu adalah kita manusia, bagaimana kita menanggapi sabda yang difirmankan oleh Allah. Maka pada bulan September ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan. Selama 1 bulan ini Bapak Ibu Guru akan mengirimkan renungan-renungan harian yang akan anak-anak terima dan anak-anak hayati dan lakukan dalam hidup sehari-hari ini. Di mana pada bulan ini, bulan Kitab Suci Nasional mengambil tema menjadi saudara yang adil di masa pandemi ini. Tema ini diambil dari kondisi saat ini ketika seluruh umat manusia mengalami kondisi yang tidak mudah, yaitu merebaknya wabah virus corona. Maka kita diajak untuk memperjuangkan keadilan. Keadilan kita tidak boleh kendur. Umat beriman sekarang harus sama-sama merasakan kesulitan karena wabah virus corona ini. Maka kita di sini diajak sebagai anak-anak Allah, kita diundang, diajak untuk semakin peka terhadap orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Mari anak-anak, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari demi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang membuka hatinya bagi semua orang yang mencarinya. Marilah kita mohon kepadanya, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus Sang Sabda, sabdamu adalah pelita bagi hidupku dan terang bagi jalanku. Kami mohon padamu Yesus, agar kami dapat menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih sabdamu yang jatuh dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kami masing-masing dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus Sang Sabda, semoga firman-Mu yang terungkap lewat perumpamaan tentang penabur dapat menjadikan telinga dan mata kami terbuka untuk menjadi tempat bagi tumbuhnya firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami, dalam berkawan dan berteman, kami dapat menghasilkan buah-buah kebaikan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang tidak hanya mau mendengar dan merenungkan firman-Mu saja, tetapi mau melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang dapat membahagiakan hati orang tua kami, guru-guru kami, dan terutama membahagiakan hati-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Engkau memberkati usaha kami selama bulan September ini untuk lebih membuka diri akan sabda-Mu, sehingga firman-Mu sungguh menjadi pedoman hidup kami, tidak hanya selama bulan kitab suci ini saja, tetapi pada hari-hari atau bulan-bulan berikutnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa kami, semoga Engkau tidak membiarkan kami semua menjadi tanah tandus atau tanah kering yang tidak dapat menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya benih sabda-Mu. Semoga kami Kau jadikan anak-anak yang senantiasa mau mendengar dan melaksanakan nasihat yang berguna untuk hidup kami di masa depan. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih di rumah, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga firman Tuhan selalu menjadi suluh dalam hidup kita, dan Yesus Sang Sabda senantiasa selalu menyertai kita. Dan semoga seluruh anggota keluarga, teman, sahabat, serta seluruh tugas-tugas kita diberkati oleh Allah Bapa di dalam surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.